Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8D? Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu? Dan harapan Ibu kalian selalu bahagia. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi zat aditif dan adiktif. Kompetensi pembelajaran hari ini adalah menganalisis sistem pencernaan serta menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 Membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat aditif bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis sistem pencernaan serta menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan, dan membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, mengidentifikasi zat-zat aditif pada kemasan produk makanan dan minuman. Yang kedua, mengelompokkan zat aditif berdasarkan bahan pembuatannya. 3. Menjelaskan jenis zat warna pada produk makanan dan minuman. 4. Menjelaskan dampak negatif zat warna buatan pada produk makanan dan buatan. 5. Mengelompokkan zat aditif berdasarkan kegunaan dan dampak negatif yang ditimbulkan. 6. Melalui kegiatan diskusi informasi tentang zat adiktif, peserta didik dapat menjelaskan jenis zat adiktif dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Adapun peta konsep zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama adalah zat aditif terdiri dari 1. Pewarna, 2. Pemanis, 3. Pengawet, 4. Penyedap, 6. Pengental, 5. Pengemulsi. Sedangkan zat adiktif adalah dikelompokkan narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kemudian, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Kemudian tujuan penambahan zat aditif adalah untuk memperbaiki penampilan. Yang kedua, cita rasa, tekstur, dan aroma. 3. Untuk memperpanjang daya simpan. 4. Penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, serta penambahan protein, mineral, dan vitamin. Pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya dikelompokkan 1. Pewarna, pemanis, pengawet, pemberi aroma, penyedap, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya dikelompokkan yaitu zat aditif alami, 2. Zat aditif buatan. Yang pertama, pewarna, bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Kemudian pewarna dikelompokkan menjadi 2 kelompok, menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk pewarna alami, misalnya warna ungu, bisa kita peroleh dari
buah murbei, buah anggur. Warna kuning bisa kita peroleh dari kunyit, oranye dari wortel, warna hijau diperoleh dari bahan makanan, daun suji atau daun pandan. Kemudian warna coklat bisa diperoleh dari kakao. Warna merah bisa diperoleh dari buah naga atau stroberi. Warna hitam dari arang, tapi tidak dianjurkan. Kemudian pewarna buatan ini ada beberapa, yaitu warna biru dari Brilliant Blue VCV, warna kuning dari tartrazine, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemanis. Dikelompokkan menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh dari pemanis alami bisa diperoleh dari gula pasir atau dari gula kelapa. Kemudian pemanis buatan bisa dari sakarin, aspartam, siklamat, asesulfam, sukrolase, dan sorbitol. Kemudian perbedaan antara pemanis alami dan buatan adalah yang pertama, pemanis alami terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Pemanis alami berkalori tinggi, sedangkan pemanis buatan tidak atau hampir tidak berkalori. Pemanis alami harga relatif mahal, pemanis buatan harga sangat terjangkau atau lebih murah. Pemanis alami berasa manis normal, pemanis buatan rasa manis lebih dari beberapa dari pemanis alami. Pemanis alami aman bagi kesehatan, sedangkan pemanis buatan sebagian berpotensi karsinogen. Yang ketiga adalah pengawet. Dikelompokkan menjadi dua, adalah pengawet alami, pengawet buatan. Pengawet alami biasanya bisa dari bawang putih, bisa dari garam dapur, gula pasir atau gula kelapa. Pengawet buatan atau sintetis bisa dari 1. belerang dioksida, 2. nitrit dan garamnya, 3. garam sulfit, 4. asam benzoat dan garamnya, 5. asam sorbat dan garamnya. Bahan pengawet pada makanan yang dari pengawet buatan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu contohnya adalah formalin, yaitu menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi lambung, dan alergi. Contoh yang kedua adalah borak, biasanya diberikan pada kerupuk atau dicampurkan pada proses pembuatan kerupuk, menyebabkan keracunan, gangguan pada sistem saraf pusat, ginjal, hati, dan kulit, peredaran pendarahan di lambung, komplikasi pada otak, hati, serta kematian. 3. Pengawet. Pengawet di sini dikelompokkan bisa secara fisik, bisa secara kimiawi. Secara fisik bisa pemanasan, yaitu salah satu contohnya pembuatan jenang. Secara kimiawi dengan bahan kimia, contohnya borak, contohnya formalin. Yang keempat adalah bahan makanan diberi penyedap. Penyedap di sini ada 2 kelompok, penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami bisa dari serai, merica, seledri, atau yang lainnya, bisa dari udang. Penyedap buatan bisa dari MSG, Masako, Royco, dan sebagainya. Penyedap aroma sintetis pada rasa, contohnya oksil asetat,
rasanya adalah seperti jeruk. Isoamil asetat, rasa pisang, isoamil valerat, rasa apel, isobutil propionat, dan sebagainya. Pemberi aroma. Yang pertama adalah pemberi aroma alami dan pemberi aroma buatan. Contohnya ekstrak pada pemberi aroma alami, contohnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Pemberi aroma buatan salah satu contohnya aroma apel, aroma pisang ambon, aroma nanas, aroma vanila, dan sebagainya. 6. Pengental. Ada pengental alami dan pengental buatan. Contohnya pada pengental alami adalah pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginet. Pengental buatan adalah santagum, CMCna, karogen, konjak gum. Pengemulsi. Bisa pengemulsi di sini ada pengemulsi alami, yaitu zat pengemulsi makanan adalah dari lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Kemudian pengemulsi buatan adalah gliserin, monostearat, dan asam stearat. Pengemulsi alami salah satu di sini adalah pembuatan mayones dan mentega. Kemudian jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama tadi adalah bahan makanan diberi zat aditif. Sekarang jenis-jenis zat adiktif dikelompokkan menjadi narkotika dan psikotropika. Narkotika ada golongan 1, narkotika ada golongan 2, narkotika ada golongan 3. Kemudian psikotropika juga terbagi menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 4, psikotropika golongan 3, dan golongan 4. Ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. 1. Otak. Terjadi penurunan daya ingat, mudah lupa. Kemudian pada organ hati, melemahkan aktivitas sel-sel dalam hati. Kemudian kulit menjadi kering dan keriput. Kemudian mata, yaitu pupil melebar yang menyebabkan insomnia. Jantung menyebabkan pecahnya pembuluh darah, pencernaan, daya tahan tubuh turun, dan mudah sakit. Kemudian zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika di sini adalah bisa rokok, alkohol, kafein, dan zat inhalansia. Yang pertama adalah rokok. Di sini rokok banyak mengandung yang pertama, yang kelihatan adalah karbon monoksida, ada nikotin, ada tar. Salah satu di sini digambarkan satu buah rokok. Misalnya asam sianida di sini adalah racun untuk hukuman mati. Kemudian salah satu contohnya amonia, pembersih lantai, dan seterusnya. Di sini dari pembuatan rokok banyak bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah alkohol. Alkohol dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Golongan A yang memiliki kadar etanol 1-5%, salah satu contohnya adalah bir. Golongan 2, kadar etanolnya 5-20%, contoh anggur atau wine. Golongan C, kadar etanolnya adalah 20% sampai 45%. Salah satunya adalah bisa whisky, vodka, dan sebagainya. Kemudian dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif adalah golongan depresan. 1. Bisa merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh. 2.
Menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi. 3. Mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental. 4. Melemahkan sistem saraf. 5. Mengakibatkan kematian apabila overdosis. Golongan stimulan. 1. Menaikkan tekanan darah. 2. Merusak sel-sel saraf. 3. Denyut nadi tidak beraturan. 4. Menurunkan berat badan. 5. Mengakibatkan paranoid dan kematian. Yang ketiga adalah golongan halusinogen. 1. Merusak ginjal dan sel-sel saraf. 2. Mempengaruhi daya ingat dan konsentrasi. 3. Mengakibatkan kebingungan dan kegilaan. Penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. 1. Penyembuhan. Pertolongan pertama, resusitasi, detoksifikasi, rehabilitasi. Pencegahannya adalah tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika baik langsung maupun tidak langsung seperti pemakaian atau pengedar. Menolak ajakan teman atau orang yang baru dikenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika meskipun diberikan secara gratis tanpa harus membelinya. Memberitahukan kepada pihak berwajib setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkotika dan psikotropika. Tugas mandiri atau proyek. Jadi anak-anak, pembelajaran untuk zat aditif hari ini sudah selesai. Maka di sini ada 2 tugas. Yang pertama tugas mandiri proyek, yaitu 1. Membuat model tentang bahaya rokok bagi kesehatan. 2. Lihat petunjuk pembuatan di buku paket IPA kelas 8 halaman 235 sampai dengan 237. 3. Dikumpulkan di guru masing-masing. 4. Hasil divideokan mulai penyediaan alat, bahan, proses pembuatan, dan hasil akhir. 5. Waktu pengumpulan 2 minggu setelah pembelajaran hari ini. Tugas mandiri yang kedua adalah 1. Lihat buku IPA kelas 8 halaman 225. Pertanyaannya adalah di situ kalian sebelum menjawab pertanyaan, kalian harus mengumpulkan kurang lebih 5 makanan kemasan. Kemudian di situ nanti di halaman 225 ada beberapa pertanyaan. Kegunaan zat aditif, nama zat aditifnya apa, dampak negatif zat aditif, pencegahannya, serta kesimpulan dari kegiatan tersebut. Waktu pengumpulan 1 minggu setelah pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga tugas-tugas yang diberikan Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik dan kalian harus jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.